Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Zafira Syaputri. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Di dalam video ini saya akan menerangkan materi mengenai integrasi sosial. Untuk pembahasan lebih lanjut, simak video ini sampai habis ya. Di dalam materi integrasi sosial akan terbagi menjadi 6 poin, yaitu pengertian integrasi sosial, sifat integrasi sosial, faktor pendorong integrasi sosial, proses terwujudnya integrasi sosial, pihak-pihak yang terlibat dalam integrasi sosial, dan syarat keberhasilan integrasi sosial. Pertama, pengertian integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan proses penyatuan unsur-unsur yang berbeda sehingga membentuk kesatuan masyarakat yang serasi. Integrasi sosial dibutuhkan untuk menciptakan, memperbaiki, dan mengembalikan persatuan masyarakat. Yang kedua adalah sifat integrasi sosial. Sifat integrasi sosial dibedakan menjadi 3, yaitu integrasi normatif, yang artinya integrasi yang terbentuk karena adanya kesepakatan nilai, norma, cita-cita bersama, dan rasa solidaritas antar masyarakat, dan hal ini biasanya terbentuk dalam masyarakat tradisional. Yang kedua adalah integrasi fungsional. Integrasi fungsional adalah integrasi yang terbentuk karena adanya saling ketergantungan antar kelompok yang biasanya terjadi dalam masyarakat modern. Dan yang terakhir adalah integrasi koersif. Integrasi yang terbentuk karena adanya paksaan dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan melalui lembaga sosial. Sifat paksaan terbagi menjadi 3, yaitu legitimate, legal, dan naked power. Yang ketiga adalah faktor pendorong integrasi sosial. Faktor pendorong integrasi sosial terdiri dari 4, yaitu besar kecilnya kelompok, homogenitas kelompok, aktivitas komunikasi, dan mobilitas geografis. Yang keempat adalah proses terwujudnya integrasi sosial. Proses terwujudnya integrasi sosial diawali dengan adanya konflik, lalu berujung akomodasi, kerjasama, koordinasi, asimilasi, dan yang terakhir terwujudnya integrasi sosial. Penjelasan mengenai akomodasi. Akomodasi merupakan proses untuk menyelesaikan konflik dengan mempertemukan kedua belah pihak yang terlibat konflik untuk mencapai kesepakatan melalui perundingan yang bersifat saling menguntungkan, win-win solution. Contoh bentuk akomodasi adalah negosiasi. Penjelasan mengenai kerjasama adalah kerjasama dapat terjalin apabila kedua belah pihak yang terlibat konflik menyadari dirinya memiliki kepentingan yang sama dan ingin mencapai tujuan yang sama, serta adanya kesadaran dan kesediaan antar pihak untuk menyelesaikan konflik. Penjelasan mengenai koordinasi. Koordinasi adalah pengaturan secara sentral untuk mencapai integrasi dengan mempersatukan individu atau kelompok agar mencapai keseimbangan dan keselarasan dalam masyarakat. Tahapan ini dibutuhkan untuk menyempurnakan bentuk kerjasama yang telah terjalin. Penjelasan asimilasi. Asimilasi merupakan proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha mengurangi perbedaan untuk mencapai tujuan bersama. Proses ini dilakukan apabila tiap-tiap pihak yang terlibat konflik diharapkan memiliki pemahaman yang sama. Yang kelima, pihak-pihak yang terlibat dalam proses integrasi sosial. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses integrasi sosial terbagi menjadi 2, yaitu pihak dari dalam atau internal. Pihak yang berasal dari komunitas atau kelompok yang terlibat konflik, contoh ketua RT, ketua RW, atau kepala desa. Yang kedua adalah pihak dari luar atau eksternal. Pihak yang tidak terlibat dalam konflik dan kekerasan. Pihak dari luar bersifat netral dan ikut terlibat langsung dalam pembentukan kesepakatan. Contoh lembaga swadaya masyarakat, Polri, dan militer. Yang keenam, syarat keberhasilan integrasi sosial. Syarat keberhasilan integrasi sosial terbagi menjadi 3, yaitu 1. Setiap anggota masyarakat menyadari bahwa mereka saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. 2. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama, konsensus mengenai nilai dan norma sosial yang dilestarikan serta dijadikan pedoman dalam berinteraksi. Dan yang ketiga, nilai dan norma sosial berlaku cukup lama serta dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Sekian dari pembahasan mengenai materi integrasi sosial yang telah saya tampilkan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.